podcast Band Enthusiast, ketemu lagi di Real Auto Bench YouTube channel. Nah, sebelumnya saya mau minta maaf karena beberapa waktu ini terjadi ada kendala dalam artian sebetulnya progres tetap berjalan, tetapi ada kendala-kendala di internal yang mana mungkin beberapa unit prosesnya agak terhambat dalam artian dalam videonya ya, karena yang mana kita ketahui sekarang masih di Jakarta sendiri masih PSBB dan ruang gerak kita sangat dibatasi, interaksi dengan teman gitu, dengan tim itu juga dibatasi. Jadi mungkin baru kali ini akhirnya saya luangkan waktu dan mulai untuk memvideokan lagi. Oke. Nah, singkat cerita, sekarang saya akan mulai menggarap satu unit Mercedes-Benz W212 E250 Avantgarde Brilliant Silver on Black. Nah, ini unitnya. Ini unit yang telah dibook oleh Mas Mulyono. Jadi kemarin selama kurang lebih 1 bulan, apa yang dikerjain dengan unit tersebut? Nah, yang harus kalian ketahui adalah mobil ini saya dahulukan untuk perfect exterior. Kenapa perfect exterior dulu? Kok kebalik gitu ya? Karena saat bulan kemarin yang lain masih kita garap untuk kaki-kaki matic electrical engine. Nah, sementara kalau saya pribadi untuk menggarap tuntas area kaki-kakinya, area matic, area engine, posisi unit itu harus stay di lift ya. Jadi saat kita analisa, saat kita pemasangan, setelah terpasang misalkan kaki-kaki ya, kita running test. Setelah running test, naik lagi ke lift, kita analisa lagi nih. Oke, apakah ada yang berubah posisinya, apakah ada yang kurang kencang, ataukah ada yang kurang pas. Makanya kita sangat membutuhkan yang namanya lift. Gak mungkin kita dongkrak gitu doang, roda-rodanya kita dongkrak lalu kita dongak ke atas gitu, kita analisa, itu nggak bisa. Nah, makanya itulah fungsinya lift. Oke. Nah, jadi Mas Mulyono untuk unitnya Mercedes-Benz W212 E250 Brilliant Silver on Black, ini yang Avantgarde, saya akan mulai garap untuk engine, kaki-kakinya, untuk maticnya, untuk electrical, perfect 4 bagian ini. Nah, tadi ya saya bilang mobil ini sudah perfect untuk area eksterior ya. Jadi kemarin ada beberapa lecet-lecet seperti di bumper depan ada baret, di bawah bumper belakang ada baret gitu ya, sidecarnya ada baret juga. Nah, itu kita perbaiki bagian situ dengan standar yang premium. Lalu full body kemarin saya protect menggunakan pernis anti gores. Makanya kalian perhatikan di sini, semulus apa body mobil tersebut, kalian bisa perhatikan sangat mulus di sini ya. Kalian perhatikan ini warna brilliant silver, semulus ini. Ini kita belum bahas untuk nanti ya, finishing di ending yang saya bilang urusan kosmetik, premium coating 3 layer. Oke. Sama halnya seperti unit ini. Ini Mercedes-Benz W211 E260. Ini smart bayarnya Mas Sahril. Kalian perhatikan aja nih. Ini belum diapain, bodinya udah seglossy ini. Perhatikan ya. Ini brilliant silver juga. Kalian compare dengan mobil sebelahnya nih, sama-sama silver. Ya. Dengan ini. Nah, kelihatan kan bedanya? Oke. Sekarang kita nggak usah buang waktu lagi karena waktu pun sudah terbatas, sudah malam. Kita akan general check up untuk area kolongnya. Lebih tepatnya kita akan cek untuk area kaki-kakinya. Apa-apa saja yang akan kita replace. Tentunya replace nggak asal replace. Artinya kita harus analisa apa saja
yang rusak, apa saja yang menuju rusak, itu pun kita replace. Oke. Sekarang lift akan kita angkat. Nah, nanti kita bisa lihat kira-kira apakah maticnya ada rembes. Ya, matic nanti pasti kita turunin juga. Nah, apakah kaki-kakinya ini kilometernya 60 ribuan ya. Orang bilang low kilometer. Tapi apakah percaya dengan low kilometer aja tanpa kita cek detail? Karena yang saya sajikan adalah perfect condition all bagiannya dengan angka jual yang wajar. Oke, kita bisa lihat di sini. Lihat di sini, ini kondisi kolongnya ya. Ini untuk area kaki-kakinya, terot, karet bootnya, arem besi, arem aluminium. Di sini ada stabilizer. Nanti kita lihat kondisinya ya, stabilizernya. Di sini juga sama, terot, ball joint. Ini dia, link stabil. Nah, ini biasanya sering hancur juga link stabilnya. Lalu shock breaker, ya. Lalu di sini kita bisa lihat disc brake. Nah, ini disc brake-nya udah mulai kemakan ya. Ini disc brake-nya udah mulai kemakan. Brake pad-nya juga pasti udah mulai kena. Nah, ini sepaket ya. Nanti kita bakalan ganti juga di sini. Oke, kita bisa lihat juga di sini kondisi gearbox matic-nya. Nah, gearbox matic-nya di sini ada rembes tuh di ujung. Ya, ini basah oli. Oke. Nah, ini pun nanti bakalan kita turunin dan kita bakalan cek detail untuk area daleman gearbox matic-nya. Oke. Nah, lalu kita cek lagi ke belakang, kita lihat di sini ini transmisi mounting ya. Nah, ini kalian perhatikan tangan saya ke dalam. Nah, ini udah mulai ambles untuk transmisi mountingnya. Oke. Lalu kita lihat untuk engine mounting. Ini engine mountingnya udah mulai turun juga. Nanti ini engine mounting bakalan kita ganti ya. Ini engine mounting kiri kanan kita bakalan ganti. Oke. Lalu kita lihat untuk area belakang ya. Kita lihat untuk area belakang. Nah, ini gardan. Gardannya sih kering, tapi nanti bakalan kita bongkar juga untuk gardan ya. Kita cek, make sure semua karena di sini ada basah ya. Nah, ini nanti kita bakalan bongkar nih karena ada rembes di sini. Oke. Terus disc brake lagi sama udah kemakan. Ini kilometer 60.000. Disc brake-nya udah kemakan. Shock breaker tadi siang udah kita cek, ini asnya juga udah mulai kena baret. Nanti untuk shock breaker 4 pieces kita bakalan ganti baru. Original Bilstein. Oke, kita lihat ke area depan ya. Nah, di sini kita lihat karet-karetnya udah mulai kena. Karet-karetnya udah mulai kena di sini. Terus shock breaker depan juga udah, karena tadi saya bilang ya, saya bakalan ganti. Lalu ini barang yang mahal. Ini namanya stabilizer. Stabilizer itu besi dari sini sampai ke ujung sini. Ya. Kalau saya mau akalin untuk stabilizer bisa. Nggak usah saya beli full set besi yang panjang itu ya, stabilizer ya. Bisa banget saya akalin sebetulnya. Kita tinggal beli karet ininya nih, karet stabilizer. Tapi logikanya, apakah yang namanya di pressing manual dengan pressing pabrikan akan hasilnya akan sama? Beda. Makanya meskipun stabilizer ini mahal, full set bakalan saya ganti ya. Jadi di sini udah kelihatan terot, long terot, ball joint. Lalu di sini ada arem besi, arem aluminium, ball joint. Karetnya udah jelek. Kalian perhatikan di sini tuh udah jelek, udah keras. Hancur sih enggak, tapi udah keras tuh. Karetnya udah mati ya. Nah, lalu link stabil juga sama tuh, sudah ada kebocoran di sini dan udah mulai sobek. Link stabilnya nanti bakalan kita ganti juga.
Oke. Sebelah area sini juga sama, kita ganti-ganti juga nanti terot long terot bajoin besi arem aluminium. Lalu di sini ada apa namanya link stabil, sama ini udah keras juga link stabilnya, udah mulai getas. Nanti kita ganti juga. Nah, hari ini judulnya General Check Up. Oke. Tadi saya udah bacain, saya udah rekap juga tadi. Jadi ini yang bakalan saya ganti ya udah pasti ya. Kampas rem depan belakang tadi udah pasti, disc brake depan belakang semua kita ganti, arem besi, arem aluminium kiri kanan. Link stabil, stabilizer, terot, long terot, shock breaker, engine mounting, transmisi mounting, ya. Nah itu saya bilang belanja tahap pertama. Mungkin besok atau lusa kita udah mempersiapkan barangnya. Nah itu untuk area kolong. Sekarang kita akan lihat untuk area engine-nya, oke? Ini engine 271. 1800 turbocharge disetarakan dengan 2500 cc 4 silinder ya. Oke, kita akan lihat untuk area engine-nya. Tuh, kalian perhatiin tuh, seglossy apa tuh, sampai kap mesin aja semuanya saya nggak mau ada kotoran. Bersih banget, perhatikan tuh. Oke. Nah kita lihat untuk area engine 271 4 silinder ini ya. Nah kalian lihat di sini, kalau dilihat di sini ya, sekilas kering kan mesinnya. Ini saya buka loh covernya loh ya, ini untuk area mesin. Jadi jangan salah kalau misalkan kalian perhatikan untuk area cover engine ya, kalau kalian hanya lihat bagian ini bersih ya, bayangin aja ini kita pasang ya, nih, oke, bersih kan? Bersih ya, mengkilat, bersih. Bayangin, misalkan saya lagi cek unit, saya lagi mau beli unit, terus saya lihat, silahkan Mas Eril lihat kondisi mesinnya, lalu kap mesin dibuka, lalu saya hanya perhatiin area cover ini. Apa artinya cover plastik ini ya, yang bersih sama mengkilat ini, apakah kita bisa menerawang kondisi dalaman mesin? Oke, makanya ini cover plastik ini kita buka ya, lalu kita perhatikan mesin 4 silinder ini. Nah ini yang pasti nanti kita bakalan bongkar nih, ini cover tape kita bakalan bongkar, jangan sampai ada rembesan sedikit pun. Oke, ini untuk area oli mesin. Kita lihat di sini tidak ada pengentalan alias bersih ya, ini tidak ada sludge oil. Oke, kalian bisa lihat di sini lebih jelas lagi. Nah, kondisinya benar-benar bersih. Oke. Nah, pengalaman saya ini engine 271 4 silinder. Kalian lihat di sini. Di sini ada pipa-pipa seperti ini ya. Ini, lalu ada ini ya. Nah, ini jangan sampai, kita nanti bakalan cek, ini bakalan saya bongkar. Kalau misalkan sampai ada rembes sedikit aja, atau misalkan ada retak sedikit aja, nanti bakalan saya lihat. Jangankan ada retak, tidak ada retak, tapi kalau materialnya sudah getas, sudah keras, itu bakalan saya ganti semua ya. Jadi saya nggak mau ambil risiko. Saat sekarang tidak ada rembesan air ya, tapi suatu saat karena posisi materialnya sudah keras, itu kan plastik ya, dan ini mesin panas. Jangan sampai nanti smart buyer saya baru pakai berapa lama mobil tiba-tiba terjadi kebocoran. Nah, saya sangat menjaga itu. Artinya untuk area engine, perfect engine pun saya sangat perhatikan detail ya. Oke. Area mesin ya, kalian lihat sini. Di sini tuh ada puli-puli
di bawah ya. Itu ada puli-puli, ada puli halus, puli kasar, oke. Ada beberapa puli-puli di sini. Fan belt itu juga nanti bakalan kita ganti. Dan oli mesin udah pasti, itu udah hal yang standar menurut saya, seperti pergantian oli mesin, oli matic, ya, oli gardan, oli rem. Nanti itu bakalan kita ganti juga. Termasuk filter-filternya, filter oli mesin, filter oli matic, filter udara, dan filter kabin. Semua bakalan kita ganti. Nah, jadi hal yang tadi saya sebutin, yang saya bilang itu hal biasa, hal yang paling standar untuk urusan tune up, termasuk busi. Nanti businya kita ganti baru semua, original. Jadi mobil ini akan segera saya garap. Untuk tadi ya, perfect engine, perfect matic, perfect kakinya, perfect electricalnya, karena perfect eksteriornya sudah beres. Ya. Nanti baru untuk pergantian, kaki-kaki itu termasuk ban. Jadi mobil ini nih bannya Continental. Ini saya dapat Continental nih, tapi kalian lihat apakah layak ban seperti ini? Sudah sangat tidak layak. Ini meskipun ini mereknya Continental. Jadi untuk bannya pun 4 pieces bakalan saya ganti baru Continental pabrikan 2020. Karena ban ini yang saya bilang termasuk pada komponen perfect kaki-kakinya. Jangan sampai kaki-kakinya sudah fresh semua, lalu ban saya kasih merek yang nggak jelas, atau saya akal-akalin bannya, ya udahlah masih mending kok. Nggak bisa. Kaki-kaki baru, ban sudah tidak layak, ban pun harus baru. Oke? Sekian dulu video kali ini untuk General Check A Mercedes-Benz E250 W212 Avantgarde Brilliant Silver on Black, kilometer 60.000. Smart bayarnya Mas Mulyono. Kita akan lanjut saat spare part tahap pertama. Setelah tadi saya analisa apa-apa saja yang harus diganti, tahap pertama sudah dihadirkan di hadapan mobil. Oke? Nanti kita akan lanjut lagi. Kalian ikutin terus untuk progres unit tersebut hanya di Real Auto Benz YouTube channel. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment untuk semua video yang ada di Real Auto Benz YouTube channel. Be smart buyer, bersihkan mersimu, Real Auto Benz.